Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2022 akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Sistem Etika. Nah, sebelum ke penjelasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dia Intan Fitriani dengan NIM 2241010101022 dan kedua teman saya Alisa Zana Firmalia, NIM 224110101016. Saya Hasbiak Hakim, NIM 2241010101020. Kita akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Jika ingin mengetahui konsepnya sendiri, kita itu harus mengetahui terlebih dahulu apa sih etika tersebut. Etika adalah perilaku atau tingkah laku. Jadi, konsep dari Pancasila sebagai sistem etika yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku atau tingkah laku seseorang yang bisa dinilai melalui dua aspek. Yang pertama aspek baik dan yang kedua aspek tidak baik. Lalu, apa saja sih urgensi-urgensi Pancasila sebagai sistem etika? Jadi, urgensi Pancasila sebagai sistem etika yang pertama itu masih banyaknya kasus korupsi di Indonesia, sehingga memperlemah sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih banyaknya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga rasa toleransi antar agama itu semakin menurun. Yang ketiga, masih banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat antara yang kaya maupun yang miskin itu semakin rendah. Yang kelima, kontribusi masyarakat masih rendah kasusnya dalam pembayaran pajak. Nah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Politis Pancasila sebagai sistem etika. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila juga merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuasaannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik mempunyai tiga dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik ekonomi. Dimensi tujuan merumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana mementingkan pencapaian yang meliputi sistem prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara yang mendasari institusi-institusi sosial. Dimensi aksi politik berkaitan dengan perilaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasional politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila berlaku mempunyai orientasi, situasi, dan paman permasalahan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma yang tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Di sini saya akan menjelaskan sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Kearifan lokal merupakan sumber sosiologis Pancasila sebagai etika. Adapun kearifan lokal yang termasuk dalam sila-sila Pancasila yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Adat Cing Cowong yang berasal dari Jawa Barat merupakan upacara untuk meminta hujan. Tradisi Cing Cowong ini dilakukan untuk turun-temurun oleh masyarakat Lurah Agung guna untuk melestarikan budaya serta menunjukkan bagaimana suatu permintaan kepada Yang Maha Kuasa apabila tanpa adanya patuh terhadap perintahnya. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Awik-awik dari Lombok, Barat, dan Bali merupakan aturan adat yang menjadi pedoman untuk bertindak dan bersikap terutama dalam hal berinteraksi dan mengolah sumber daya alam dan lingkungan di daerah Lombok Barat dan Bali. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia
mapalus pada masyarakat Minahasa, merupakan perana tolong menolong yang melandasi setiap kegiatan sehari-hari orang Minahasa, baik dalam kegiatan pertanian yang berhubungan dengan sekitar rumah tangga maupun untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di suku Papua memiliki peraturan bahwa setiap masyarakat harus mematuhi ketua adat sebagai balas budi telah mengayomi masyarakat. Yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada peribahasa Jawa, ojo ngungu karpe dewe, yang maksudnya adalah jangan berbuat semaunya sendiri agar tidak berbuat semena-mena kepada orang lain.